Hari ini bersama Zawin, stand up comedian, musisi juga. Waduh, musisi. Gue mau nanya nih sebenarnya. Suram bang. Hah? Musik Orang gua ngelihat lo tour, kan gue juga pengen tur-tur musik gitu. happy mah happy. Cuman kalau minus mah jadi gak happy kan ya. Nggak emang serius minus? Minus lumayan lah. Oh iya. Lumayan buat level ekonomi gue ya. Tapi kan minus kan, maksudnya tetap aja mau segimana gedenya tetap aja nggak untung, belum untung kan? Kayaknya karena kita stand up comedian terus kita nggak biasa tergantung sama brand kan ya. Nggak biasa tergantung sama brand, Iya. sponsor maksudnya. Ya sponsor. Bisa kita tur aja. Kita Iya. nggak terbiasa harus nunggu sponsor baru kita bisa jalan gitu. Oke. Dan kalau stand up itu kan kayaknya kalau tur kemungkinan ruginya tuh dikit lah. Karena kita sendirian. Terus produksinya kecil, sound Produksi seadanya, kecil, iya. lampu seadanya. Bener. Giliran musik, latihannya. Terus gak enaknya gini bang, kita kan biasa stand up comedian tuh terbiasa untuk ngurusin semuanya sendiri. Kita nulis sendiri, latihan sendiri. Nah ini giliran ke musik, nulisnya sendiri. Nulis lagu nih maksudnya? Nulis lagu sendiri. Tapi giliran pas lagi, bikin notasi juga sendiri. Oke. Tapi pas lagi mau mulai workshop, udah harus ada orang. Oke, produser musik. Workshopnya dulu ini lagu mau digimanain. Workshop tuh sama siapa tuh? Sama teman. Temen tuh siapa? Ya teman aja. Dalam posisi? Dalam posisi dia bantuin develop si komposisi lagunya. Oh, ini sebelum ke produser? Sebelum. Oh, I enaknya see. digimanain. Oh, ini Oke. chordnya diganti segala macam. Oh, ini dimiringin apa segala macam kan dia lebih ngerti tuh gitar. Oke. Gua kan bisanya cuman A B C D Nada, E ya. F G basic gitu. Cuman basic banget. Terus udah ke dia baru dilempar ke produser. Produser baru ngomong lagi ini gimana, diapain. Referensinya apa, mau diapain. Ya. Terus baru hire gitaris lagi. Session player. Udah jadi udah dapat barangnya dilempar ke mixing mastering. Astagfirullah, panjang bener. Baru jadi lagunya tuh, Mas. Belum lagi kalau misalnya mau manggung kan harus latihan dulu. Belum tuh distribusi belum. Lagu udah Distribusi. jadi. Lo harus distribusiin. Distribusi. Capek tuh. Distribusi belum ribetnya. Wah, kalau mau distribusi harus 2 minggu sebelum minimal. Iya, buat pitching ke playlist. Nah, iya buat lempar ke DSP Iya. gitu kan. Pitching playlist apa segala macam harus 2 minggu. Terus bikin video klip buat YouTube apa segala macam. Keluar lagi duit tuh, Pak. Nanti itu baru si musiknya. Mau manggung. Itu baru 1 lagu. Sekali manggung kan minimal 6-7 lagu. Berapa menit tuh? 40 kali. 40, 45 begitu. Oke, 6 lagu. Latihan. Kita stand up comedian biasa latihan sendiri. Gue pengen latihan langsung berangkat ke open mic stand up. Iya. Atau gue latihan malas ke open mic panggil teman-teman. Iya, ngomong depan teman-teman. Ngomong depan teman-teman. Atau story aja siapa yang mau datang. 5-10 orang udah cukup buat Iya. FGD. Kadang mereka kalau kita latihan open mic, mereka yang bayar lagi kadang-kadang. Iya. Ya kan? Betul kalau sekarang ya. Kalau nggak minimal gratis lah. Artinya kita nggak keluar ongkos. Betul, atau reservasi buat kopi aja Iya. gitu, biar ada komitmen fee. Udah beres latihan sendiri. Latihan gue open mic berarti nulis draft sampai 3 kali udah beres gitu. Terus bikin panggung udah seadanya, yang penting sound bagus, mic Iya. wireless beres. Mic nyanyi harganya beda, lebih Iya, mahal. Bener. Terus harus pakai wireless segala macam, Ini harus nih, punya sendiri. ear monitor. Harganya juga gak basic. Iya. Ada gue beli yang basic bang, 2 juta apa 3 juta gitu. Suaranya kresek-kresek. Beneran kresek-kresek. Pas lo main gimana? Kayak ini ke distract gitu. Udah yang penting udah masuk nadanya udah lepas lagi. Oh. Yang penting masuk doang buat masuknya doang. Iya gue paham. Karena Zawin gue tuh masuk ke musik. Gue ada project namanya Timun Jelita kan. Dimana gue nulis buku, gue nulis lagunya juga. Itu memang buat happy betul. Buat seru-seruan aja, passion project gue. Karena habis bangun di sekolah anak jadi pengen bikin lagu lagi. Cuman ketika gue menyelami musik, gue tuh ngerasa kayak wah ini industri yang beda total dari stand up. Pertama dari kuantitasnya aja, supply-nya aja tiap hari berapa lagu baru Pak. Iya. Itu dari supply aja kita persaingannya udah kayak wah gila. Tapi kalau supply-nya emang banyak, tapi demand-nya jauh lebih banyak daripada stand up. Demand-nya. Demand mendengarkan tuh demand. Pendengarnya. Pendengarnya oke. jauh lebih luas. Maksudnya musik di Indonesia udah sebelum merdeka udah ada. Betul. Sedangkan kalau dibanding sama stand up, menurut gue sih rasio supply demand-nya masih oke musik. Masih bisa. Masih oke musik. Oke. Daripada stand up. Oke. Rasio supply demand-nya. Oke. Jadi kalau berbanding potensi pasar sih sejauh ini gue ngelihat kayaknya lebih mending musik deh.
potensi pasar nih ya. Iya. Oke. Berdasarkan rasio supply demand berbanding dengan stand up. Karena di stand up pun stand up komedian juga banyak gitu maksudnya kan? Stand up komedian banyak, demand-nya nggak sebanyak itu juga. Oke, gitu. Oke. Nah, gue tuh pas kemarin ngobrol ya sama ya banyak lah anak-anak musik lah. Kayak Yono Bakri lah kan juga di musik. 10.000 play di Spotify aja udah bagus bang. Dia bilang. Tapi emang bener ya? Bang 10.000 aja udah bagus banget gitu. Gak tahu sih gue. Nggak, karena kalau kita bikin video, kita potong klip stand up kita, kayak mungkin lu, kayak Yono atau kayak gue, kita taruh di Reels, itu yang ngeliat pasti lebih dari 10.000. Nah, makanya beda nih Spotify sama si Reels. Jadi gue ngerasanya kayaknya distribusinya mending lewat Instagram deh. Daripada mending lewat Spotify. lagu-lagunya lo taruh IG. Taruh di IG. Oke. Paling video-videonya diganti aja gitu, lagunya diulang-ulang biar didengar berkali-kali oleh jumlah yang jauh lebih banyak daripada di Spotify. Gue sih ngerasanya jadi begitu ya. Oke. Gitu. Daripada di Spotify pendengarnya paling 50.000 gue mentok. Misalnya lagu-lagu baru tuh dalam waktu 3 bulan paling mentok 100.000 gitu. Iya. Paling ada satu yang 300.000 gitu. Itu pun juga gue baru dapat terima laporan royalti dari DSP juga. Gue belum bisa dikeluarin duitnya. Karena ada minimum kan. Ada minimum yang ternyata angkanya juga suram kan? Suram banget pak. Nah itu gue kaget sejadi-jadinya. Ternyata royalti musik dari DSP itu sekecil itu pak. Nah gitu bang. Gue jadi ngeliatnya gak deh mending stand up deh. Itulah kenapa lo lagi story lagi ngerjain materi baru. Ngerjain materi baru buat tahun ini. Emang dari awal. Jadi bang, gue tuh kan setiap ngerjain project tuh ada target pendek, menengah, panjang. Nah setiap target itu ada evaluasinya. Ini kita mau lanjut apa enggak gitu. Oke, setiap project lo nih? Setiap project, setiap apa yang gue kerjain itu ada, gue kasih timeline buat menyerah. Oh wow. Jadi buat apa dilanjutin kalau kita kayaknya enggak di sini deh. Gitu. Contoh apa contoh? Misalnya di musik deh. Di musik timeline pendek gue itu gue lupa lagi timeline pendek. Setahun, 3 bulan. Musik 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ngerjain musik apa segala macam. Apakah timnya kekumpul, develop apa aman apa enggak. Terus dengerin ke teman-teman suka apa enggak. Gitu. Terus jangka menengahnya itu 1 tahun. 1 tahun itu waktu itu gue punya minimum revenue lah bulanan, omsetnya kotor. Omset kotor dalam 1 bulan tuh gue punya minimumnya. Masuk 1 tahun itu sebenarnya dapat bang. Minimum omset lo itu udah hit nih, kena nih. Iya di akhir tahun. Bagus dong. Berarti jangka menengah dapat kan. Tapi kan achieve bukan berarti lanjut kan. Maksudnya kan ada evaluasi lagi. Kan udah achieve omset. Udah achieve, tapi setelah kita 1 tahun jalan, jangka panjangnya ternyata lebih panjang daripada yang gua proyeksikan di awal. Jangka panjangnya lebih panjang daripada yang lo proyeksikan. Maksudnya jangka panjang untuk target establish gitu. Betul. Sebagai musik. Untuk achieve iya betul di musik untuk achieve di target ketiga. Di target jangka panjang. Waktu awal tuh gue targetin 2 tahun. Dan setelah masuk ke evaluasi tahap 2, itu gue merasa gue butuh 5 sampai 8 tahun. Dalam waktu 1,5 tahun itu kan gue ninggalin banyak kerjaan. Bener. Yang artinya kerjaan ketinggal, revenue turun, jadi duit berkurang, penghasilan berkurang, terus potensial loss-nya banyak. Bener. Jadi stop deh. Paham gue. Gue paham banget. Gue ngerti karena gini. Karena gue ngerti. Gue juga ngobrol ke banyak teman-teman komik yang musik juga nih. Bilang bahwa waktu kita tuh ditukar. Kita tuh punya waktu terbatas. Lo mau ngerjain apa dengan waktu terbatas itu? Betul. Terutama kita weekend kerjaan kita kan. Betul. Katakanlah hari Sabtu nih. Lo mau stand up dibayar X. Atau lo musik dibayar X. Nah, stand up dibayar X itu biasanya lebih gede daripada musik dibayar X. Ya juga kali 4 lah gitu. Kali 5 gitu ya. Lebih jauh lah. Jauh kali 5. Artinya kan setiap kali kita bermusik, kita rugi sebenarnya. Kita rugi karena kehilangan potensi pendapatan gitu. Stand up adalah Y, musik adalah X. Y-nya nggak dapat. Emang ada X-nya? Gitu loh. Lah, lu kan bilang lu dapat X. Bener. Gua nggak dapat X. Ini bahkan X-nya nggak ada. Nggak ada X-nya. Gitu. Oke, berarti kan, tapi ini definisi manggung kan? Maksudnya kita bicara dengan konteks manggung kan? Betul. Oke. Betul. Ketemulah gua kemarin, ada label dari Amerika, Pak. Lagi ada acara makan bareng gini. Terus gue bilang, gue ngitung sampai jungkir balik kalau gue bikin tour musik itu kenapa nggak pernah bisa nutup ya? Gue bilang gitu. Loh, duitnya bukan di
Manggung, kata dia bilang gitu. Duitnya di mana? Streaming, itu gede banget. Gede banget dari mana streaming? Ya makanya lu bikin lagu bahasa Inggris, dia bilang gitu, biar yang denger bule-bule. Terus ya, tapi kayaknya bukan passion gua dah. Bikin lagu bahasa Inggris hanya buat ngejar duit gitu. Gue sih ngelihatnya dari manggung bang, bukan dari stream. Iya, Tapi iya. manggung yang bukan bikin sendiri. Manggung yang dipanggil. Nah, ada lagi cerita nih. Gue lagi ada acara nih. Acara di sebuah kampus, yang isi acara ada gue, ada satu musisi. Gue gak usah sebut lah siapa. Gue lagi di backstage, musisinya datang. Dit, apa kabar? Baik. Lo apa kabar? Baik gitu. Gue ngitung gak pernah masuk nih mau bikin Lu tour. bilang. Ya gue bilang, gak pernah masuk, lo ajarin gue dong. Karena gue liat lo habis tour gitu. Tour musik gini-gini. Loh, tour musik bukan buat dapet duit. Dia bilang, lah dapet apa? Gue bilang, Dapet happy. Dapet promosi. Dia bilang gitu. Oh gitu. Oh. Jadi kita tuh tour tuh buat promosi. Gue lupa. Iya, gue tur buat promo. Oh benar. Iya, lupa gue. Oh, itu budget promo lo adalah tour lo. Betul. Memang gue setting untuk minus. Oh, Tur. gitu? Tur Oke. tuh gue setting untuk minus yang gue kasih angka sekian. Yang kereta lebih tapi nggak banyak lebihnya. Lebih minus maksudnya kan? Lebih minus. Oke. Nah berarti gimana? Promo lo berhasil nggak? Berhasil. Diundang-undang jadi sekarang? Sekarang kan udah stop. Oh. Diundang kan achievement gue kemarin kan di Desember tahun lalu minimal dapat X, dari undangan. Udah dapet. Kenapa berhenti? Karena tadi opportunity cost-nya lebih tinggi karena ada tawaran lain yang kalau nggak masuk enggak. Terus gimana? Lu kan ngomong opportunity cost dari opportunity ini yang orang sudah ada kan berarti? Iya. Gue ngomong potential opportunity berarti. Oke. Lalu Sebelumnya. karena belum tentu ada juga. Tapi menurut gue misalnya lu bandingin musik sama stand up, gue nulis lah. Nulis kan dihitungnya jadi potential opportunity. Betul. Nulis. Mending waktunya gue pakai buat nulis. Nulis materi stand up. Nulis materi stand up. Oke. Atau bikin konten. Gue kan konten gue hampir nggak ada tuh jadinya di tahun Semenjak lalu. musik ya. Betul. Karena kan lu dulu vlog gede pak. Belum merchandise lo. Itu gede juga kan. Lain cerita sih. Gue sih merubah si Markicap itu jadi brand ya. Jadi gue udah jarang promo di situ. Gue hampir nggak pernah promo. Jadi itu emang udah establish berdiri sendiri lah. Itu udah paling bagus tuh. Karena lo melepaskan persona Zawin dengan produk yang lo jual kan. Betul. Itu udah paling bahagia tuh. Bahagia. Ketika udah bisa lepas kan. Happy. Awalnya penjualan saat gue lepas nih gue nggak pernah promo. Tolong. Oke. Gitu. Terus baru like dikit-dikit. Gitu. Gue mulai belajar ads lah, gue mau belajar marketing lah. Oh gila seru banget. Belajar semuanya gue pelajari supply chain management gue pelajari. Terus gue pergi ke vendor, terus gue pelajari gimana sih cara kerja si vendor biar gue bikin keputusannya tepat kan. Berarti lo sikat dari harga cost juga nih. Karena lo nyari vendor yang bagus kan. Betul. Terus gue pelajari kenapa netnya segini terus kecil terus gimana cara ningkatinnya. Gue mulai belajar. Oh bukan harganya tinggiin, HPP-nya di press gitu dengan quantity ditinggiin. Tapi kalau quantity tinggiin nanti resiko dead stock-nya tinggi. Nah itu seru tuh, gue suka tuh. Oke. Itu suka. Dan akhirnya lo berhasil. Apa definisi berhasil? Berhasil tuh artinya sudah termaintain dengan baik tanpa harus extra effort lagi. Extra effort guanya sebagai influencer. Sebagai influencer Nggak harus posting. Ya, betul. Udah maintain. Udah establish ya. Bisa termasuk passive income lah ya. Mungkin. Semi Bisa, masih oke, aktifnya oke. juga soalnya. Kayak itu udah deal tuh udah done. Tapi yang lo kehilangan adalah bikin konten di YouTube gara-gara band. Betul. Oh. Betul bikin konten. Pun si Markicap juga gue jadi hampir nggak ada di situ ya. Makanya tahun ini gue balikin lagi, gue lumayan nih PR tahun lalu gue kerjain sekarang jadinya. Tapi emang pas gue memang punya mimpi sih Zawin. Gue pengen punya mimpi mau tourin Timun Jelita gitu. Makanya gue minta Puput waktu itu, tanyain Zawin dong gimana dia kemarin. Ternyata kok kayaknya agak susah gitu kan. Nah makanya kan kita ngobrol. Awalnya kan memang dari project passion betul kalau gue. Emang gue pengen banget bikin lagu. Nah kan jadi gue mendapatkan kesamaan nih. Gue nulis dari dulu. Nulis lagu dari dulu. Okay. Cuman kan kita dulu sebagai orang kocak tongkrongan gitu. Kita kalau nyanyi kan suka males dibilang dibecandain kayak kayaknya lu bagus suara lu tapi kayaknya mendingan diem lah gitu-gitu. Atau kita biasa kocak terus tiba-tiba bikin lagu agak melo kayak apaan sih lu? Iya apa sih gitu ya. Gitu. Apalagi lu nyanyi kan. Nyanyi. Kalau gue kan cuma main-main doang tuh, main gitar doang. Nyanyi bang lebih suram bang. Dikatain nih bang malu gitu. Akhirnya tahun lalu gue beranikan diri untuk
gue nggak peduli lah. Oke. Gitu. Jadi gue nyanyi. Gue kan punya kafe-kafean lah di halaman belakang. Gue bikin tipis-tipis. Berdendang. Tahu, Jadi tipis-tipis berdendang itu karena di sampingnya langsung warga. Jadi nggak boleh tepuk tangan. Nggak ada sound, nggak ada tepuk tangan. Gue stand up-nya nggak boleh ketawa di situ. Yang bener. Jadi Karena takut ganggu orang. Ganggu orang. Jadi ketawanya gitu. Ada wasit nanti bang. Yang ketawa dikasih kartu kuning. Ini yang bener. Iya bener. Terus kalau ketawa lagi kasih kartu kuning lagi, dapat kartu merah. Kalau dapat kartu merah dia disuruh keluar satu komik. Keluar satu komik maksudnya? Suruh keluar. Oh, satu komik main dia nggak nonton? Nggak nonton. Oh. Terus nanti masuk lagi. Berapa orang kena kartu merah? Baru satu. Baru satu. Pernah nggak udah gitu tetap diprotes warga? Parkirannya. Oh parkiran, lebih ke parkiran ya Lebih berarti parkiran. ya. Tapi sekarang udah koordinasi lah sama Bu RT. Oke. Nah itu lo bikin Bunda RT. Lo bikin tipis-tipis berdendang. Tipis-tipis berdendang itu tujuannya untuk peduli setan lah. Oh, lo Gua ingin nyanyi memuaskan rasa seniman bermusik lo ya kan? Iya kan? Dan seru gemeter tangan gitar gitu loh bang. Karena beda ya? Kayak berasa open mic pertama kali. Iya sama, gue juga. Tangan gue geter. Gue kan sama Dodit kan. Gue gak berani sendiri kan. Jadi gue panggil Dodit, gue panggil Yono, gue panggil Rio. Ayo kita mau bareng gak? Awalnya gue gemeter. Terus tapi pas gue ngeliat Dodit kan lebih bermusik lebih lama ya. Gue ngeliat Dodit tangannya geter. Oh berarti normal. Tapi bener tau. Gue aja bikin showcase. Bukan showcase sih. Gue bikin manggung-manggung itu juga bikin sendiri. Gue bikin acara nongkrong bareng. Bikin apa. Diselipin manggung buat lagu-lagu Timun Jelita. Beneran itu gemeteran pak. Nggak tahu gue. Nah justru gue ketagihannya tuh karena takut itu. Oh karena apa? Ada sesuatu yang baru. Belum tuntas gitu. Ini harus gue beresin gitu. Anjir. Takut ini harus gue beresin. Nah gue sih utamanya di situ ya. Nah setelah tour masih takut? Enggak. Oh udah enggak. Dan ternyata memang kan gue tour segala macam. Terus gue udah mulai dapet job apa segala macam. Gue ngerasa kok nggak ada deg-degannya sama sekali ya. Oh. Beda sama stand up yang 1 jam sebelum gue nggak mau diajak ngobrol, ditegur aja marah gue, gitu, mojok gitu. Oke. Musik tuh kayak dikit lagi, ayo masih ngerokok, salah masih ngobrol gitu. Lo kehilangan kepedulian itu berarti. Karena kan kalau diem berarti lo peduli kan? Nggak juga. Iya sih. Tapi bukan masalah kepedulian karena memang nggak menyeramkan gitu maksudnya, fun aja. Artinya salah pun juga lo bagi bersama. Salah bagi bersama dan salah juga nggak apa-apa. Oh. Karena kita stand up komedian kan salah bisa ditutup kocak. Karena kalau lo nggak lucu diem. Diem. Ini nyanyi ya udah selip-selip dikit. Inilah udah lewat langsung lewat bisa ini lagi gitu. Kalau nggak kalau udah salah masuk gue tinggal bilang oh sorry kita ulang lagi. Beres. Malah jadi lucu. Malah jadi kocak. Iya. Oke. Tapi gue tetap lanjut bang ya. Maksudnya gue tetap bikin. Bermusik. Gue tetap bikin. Ini gue lagi bikin. Cuman enggak. Kalau untuk bikin tour enggak deh. Oh udah nggak lagi ya. Enggak. Tapi kalau bikin mah untuk memuaskan hasrat, kayak gue bikin terus. Oke. Kalau dipanggil manggung, iya nggak? Enggak. Oh nggak. Justru nggak mau. Enggak. Kayaknya justru kalau gue lagi pengen gue bikin. Ya rugi bodo amat. Jadi mentalnya tuh kayak gue beli vario aja gitu. Di mana tuh beli vario? Gue nggak ngerti tuh. Ya. Apa tuh beli vario? Jadi bermusik itu bagian dari konsumsi. Hobi. Budget ya, hobi. Gue spending aja udah. Anjir, itu pemikiran yang menarik tuh. Gitu. Jadi dari awal tour juga mental kan gue siap rugi. Jadi dari awal mental gue tuh gue beli vario gitu. Oke. Karena harganya kan gak beda jauh sama vario nih. Oke. Kerugiannya. Oke. Ya 2 vario lah. Gitu. Kok nambah itu? Gak beda jauh nih sama vario. Ya 2 lah. Tetep aja nambah. Baru yang itu. Belum yang lain vario-vario yang lain kan. Betul. Kan musik gak cuma 2 vario itu doang kan. Betul. Itu vario tour. Belum Itu vario rekaman. Belum vario latihan. Gitu-gitu. Latihan. Karena latihan kita bayar juga. Session player itu. Session player kan butuh ongkos kan. Iya. Astaga bener lagi. Begitu. Jadi gue mentalnya udah spending aja. Tapi bener loh. Gue gara-gara gue spending juga di musik kan. Dan memang gue kan suka ya. Terus gue ngeliat si Rispo beli motor. Ada lewat di FYP gue. Motor 200 juta, 100 juta. Terus gue pikir udahlah gue perlakukan aja kayak hobi ini. Nah ya begitu. Ya gitu kan. Daripada stres gak sih? Itu kalau si motor bentuknya fisik, kalau si musik bentuknya pengalaman, udah beres. Bener. Dan biasa juga dari dulu mental gue jalan-jalan buat konsumsi kan. Membeli produk dalam bentuk pengalaman. Jadi kayaknya gak beda jauh sama jalan-jalan deh. Sama-sama experience gitu. Ada argumen gini.
gue kemarin ketemu Panji di Suci. Terus Panji bilang, kan gue nanya, gue cerita ya, kan dia bermusik juga kan, bermusik juga. Rap, dia kan rap. Bro. Gimana ya kok tour ya kan? Terus Panji bilang, ya emang gue juga belum untung. Dia bilang gitu. Ya harusnya lu bilang, masa untung? Kita bicara sama orang yang rumahnya kerampokan, banyak yang diambil kecuali CD rap dia. Dia bingung kok barang-barang gue lain diambil tapi CD rap gue nggak mau diambil sama nih maling. Anjir. Ya tapi dia bilang ke gue gini si Panji. Tahu nggak kenapa? Karena lu bisa ngomong kayak gini sama kayak stand up comedian yang baru mulai. Ya pasti mereka mikir duitnya dari mana kok gak ada uangnya. Coba lu Raisa, dia bilang gitu. Ya tapi kalau gue pikir-pikir harus selama apa buat jadi Raisa? Itu tadi yang gue bilang tadinya 3 tahun gue butuh jadi 8 tahun. Nah lu gak mau tuh. Gak mau. Gue mending karena kalau targetnya itu kan targetnya udah masuk ke revenue ya. Kalau targetnya ke revenue kalau gak achieve gue kecewa. Bener. Kalau hobi gak ada kecewanya. Iya lagi si anak account gue juga kan tawaran manggung masuk ke dia. Bang ini ada beberapa tawaran nih gini. Gue bilang yaudah ambil yang ini. Terus dia bilang tapi bang kalau diambil semua kita nggak shift target. Oh iya sih emang iya sih. Terus misalnya gini bang, ada undangan diambil apa enggak? Kalau tujuannya buat konsumsi, berarti gue harus happy mungkin dong. Sebisa mungkin dengan angka tertentu gue paling happy gitu. Bener. Pilih-pilih kita. Bener. Kalau ambil undangan, revenue juga kan nggak seberapa. Betul. Jadi hitung dari revenue happy-nya nggak achieve. Hitung dari panggung juga nggak se-happy kalau bikin. Kalau bikin sendiri. Ya, ada kebanggaan juga kan. Ini acara gue. Bukan cuma itu bang. Tapi penontonnya lebih yang datangnya apa lagu? Seru banget. Bener. Kalau kita diundang ada 5 band. Ada 5 band betul. Penggemar kita mungkin cuman 1/5. Betul. Paling 5 orang di depan doang. Maju ke depan, ya kan? Aduh iya lagi. Mending bikin. Jadi mentalnya jangan. Gue sih ngerasa gue mentalnya, aduh ini mental nggak boleh nanggung nih, mau nyari duit sekalian, mau happy sekalian, nyari duit tempat lain gitu. Bagus gue lagi ngomong sama lu karena lu udah berpengalaman nih jauh nih dibanding gue nih untuk kayak gini-gini nih. Oke. Berarti project lu next adalah stand up di tahun ini. Gue bikin tour titik-titik. Ini lagi kemarin kerangka udah jadi. Kok gue ngelihat lu kayak nyiapin ada beberapa stand up ya? Enggak ya? 2 tahun ini. Ya kan? Kalau nggak salah lu share soal itu kan? Gue mau bikin ini habis itu lanjutnya ini gitu. Betul, 2. Kok bisa lu punya materi buat 2? Belum ada. Enggak, tapi artinya kok tinggal nulis. Enggak tahu kok artinya kok lu bisa kayak yang ini gue ngomongin ini, yang ngomongin satu lagi ngomongin itu gitu. Udah ada. Keinginan dan ide besarnya. Tahun depan juga udah ada. Apanya nih? Ide besarnya. Oh iya? Tahun depannya lagi udah ada. Serius? Udah ada. Gimana caranya itu? Ya duduk ngopi sama temen. Nggak, soalnya kalau gue gak kebayang gitu. Tahun depan gue mau bikin apa lagi ya? Nah ini juga gitu. gue mau tanya nih. Oke, ngabuburit nanya-nanya. Iya. Gue juga mau tanya. Apa tuh? Metode menulis lu gimana? Oke. Nah, kalau gue kan, misalnya gue kebayang gue mau bikin tentang perjalanan pencarian dan menemukan. Oke. Nah gitu. Terus gue bikin kerangkanya. Tema jadi gue besar bagi tema besar. Gue udah kebayang perjalanannya. Gue bikin kerangkanya. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Oke. Gue bikin kerangka. Ada subnya. Subjudul. Subjudulnya punya sub lagi. Sub. Baru masuk penulisan. Oke. Gitu. Nulisnya gue asal nulis. Oke. Asal nulis tuh maksudnya apapun terjadilah. Jelek-jelek lah. Gak boleh hapus ya. Oke. Asal nulis. Terus gue bawa ke temen. Terus gue kombut. Oke. Kocak gak nih gitu. Oke. Dan biasanya kocak. Enggak dong. Biasanya masih kayaknya masih ini gitu ya. Lebih ke enggak win. Gitu. Oke. Nah, kalau gua ngumpulin sebuah kalimat. Kalau sekarang yang lagi gue kerjain ya, karena gue kan lagi jalan tur cerita sialku. Cerita sialku akan berakhir di Pekanbaru, which is April. Finalnya bukan Jakarta? Bukan. Kalau gue balik, gue Jakarta dulu banyak 20 show. Ya hampir 20 nah, lah. itu juga gue mau nanya tuh, masalah sistem show-nya itu. Oke, nanti kita jawab ya. Tapi kalau gue balik dulu Jabodetabek dulu, jebret, habis itu gue tutup di Pekanbaru. Nah, nutup pun juga itu juga feeling-feelingan. Tadinya gue mau lanjut lagi, tapi gue feeling-feelingan kayaknya udah gitu. Jadi emang kita nggak punya
nggak punya kalender yang pasti ini. Ini cerita sialku kan berapa lama. Nah, cuma di Pekanbaru itu show ke-61, kita tutupnya di situ. Kita selesai di situ. Oke. Gue karena selesai, gue lagi develop buat materi setelah cerita sialku. Nah, gue ceritain aja development gue yang sekarang ya. Oh, berarti cerita sial kan lagi jalan. Lagi jalan. Belum selesai. Tinggal belum selesai. Lu udah mulai nulis baru. Betul. Feel-nya nggak hilang. Feel cerita sialku? Iya. Masih enggak. Karena dari dulu gue juga kayak gitu. Oh. Cerita sebelku gue udah mulai ngumpulin premis buat cerita sebelku udah mulai ngumpulin premis buat cerita sialku. Cerita sebelku yang sebelumnya. Cerita cintaku juga kayak gitu. Jadi sepanjang tour gue ngumpulin premis. Ngumpulin dengan cara apa? Sebelum tidur gue nyatet satu kalimat yang paling berkesan buat gue hari ini. Di hari Setiap itu. malam? Setiap malam. Kan ada hari yang nggak berkesan, Bang. Tulis apa yang tidak berkesan. Kayak misalnya contoh, hari ini sangat membosankan sampai-sampai gue ngerasa udah nggak exciting lagi. Tulis aja. Pokoknya apapun. Ini cerita sial. Ini dari mulai cerita sial ya. Sampai dari mulai. cerita cinta walaupun di hari itu nggak ada kisah cinta, lu tetap nulis aja. Nah, kalau cerita cintaku gue nggak serigid ini. Gue nggak setiap hari gue nulis sebelum tidur. Gue paling dapat apa gue masukin ke Google Keep. Tapi semenjak kita baca Storyworthy ya. Google Keep tuh apa? Google Keep ada aplikasi Gue browsing ini apa? Google Keep. Dia notes yang disimpan di cloud. Google spasi Keep. Lo biasa pakai Google Docs atau Windows Word? Gue pakai ini. Word ya kalau nggak salah. Ya. Color Note. Note aja biasa. Ya itu kayak Google Keep. Ini buat premis aja, nanti dilempar gue nulisnya di Word biasa. Oke, nah itu kayak Google Keep, tapi ini bisa di laptop bisa kan? Dia cloud nggak? Gua Lu nggak tahu ya? nggak tahu. Kalau Google Keep di semua device bisa kebuka. Oke. Jadi dia disimpan di cloud, disimpan di awan. Gua nulis di HP gua, nanti gua pas lagi nulis di laptop dapat ide, gua sync semua. Sebelum tidur setiap hari tulis apa yang paling berkesan buat lu di hari itu. Oke. Kalau kemarin gue dinner sama Jackson Wang di suatu daerah di Jakarta Pusat, gue tulis tuh. Mungkin percakapan, ketemu teman lama tulis. Oke. Ada lagi soal Alea punya teman baru di sekolah tulis. Nggak harus lucu, nggak harus aneh, nggak harus apa. Pokoknya tulis yang penting ada. Oh, catatan lu banyak banget tuh. Nah, bayangin Pak, setahun 365 kali. Lu punya 365 kalimat untuk lo pilih mana yang mau dijadikan premis buat show yang baru. Nah, kalau gua ketika lagi development ini, ya gua tarik mundur. Gua biasa nge-develop berdua. Oh iya, menarik ya. Menarik kan? Ya tau gak yang paling menarik apa? Lu gak ada beban. Kan orang bilang tulislah jurnal, diary. Hidup udah capek Pak. Kita kerja udah terlalu keras. Satu kalimat tanpa effort apapun. Contoh kalimatnya Bang? Contoh kalimat nih, gue bukain aja ya. Ini ada yang bisa tayang, ada yang enggak. Karena gue mau ngembangin juga kan. Januari tanggal 18. Haji Bolot cerita ke gue umurnya 83 tahun. Tapi gue ngeliat dia masih semangat kerja. Udah gitu dong. Hah? Udah. Nih. Haji Bolot bahkan lu gak effort nyari Pak Haji Bolot umur 83 tapi masih semangat kerja. Udah. Berkesan aja buat gue. Akan diapain? Gak tahu. Apa gue bikin premis soal betapa malunya gue umur segini masih mikirin udah pengen selesai. Betapa ininya gue gini. Kenapa ya ada orang yang kerja sampai 83? Kan jadi premis tuh. Ya karena financial plan-nya gak beres. Gak tahu gue, gak tahu. Misal. Bakal sekocak apa ya gue umur 83? Kan bisa. Kalau mampukah aku sampai di situ? Betul. Gitu. Ketika gue umur 83 tahun, podcast gue isinya apa ya? Nah itu development. Kita gak bicara development. Kita bicara nangkep. Karena menangkap ide lebih mudah daripada menciptakan ide. Nangkap ide, Ya nangkep aja, menangkap. Idenya dari Haji Bolot 83. Tadi 83 masih kerja. Poinnya itu doang. Poinnya itu. Itu menangkap hari itu gue dapat apa? Udah ditangkap di capture aja. Menangkap fenomena hari itu. Iya. Terus? Ya, terserah gue. Ini mau gue develop nggak nanti pas gue lagi ngembangin naskah? Pakai 5W1H itu. Nggak harus. Kegelisahan apa? Argumen apa yang timbul? Seadanya aja di kepala ini apa gitu. Iya. Misalnya kegelisahannya itu. Mampukah gue bikin podcast yang seru ketika umur 83? Itu argumen tuh. Kegelisahan gue tuh. Ya misalnya argumennya gue gak akan mampu. Nah kenapa? Baru elaborasi. Tapi kan ada juga kemungkinan ini gak gue apa-apain. Karena gue punya 365 part lainnya. Iya. Dari 365
Yang lu ambil berapa? 100. Gue percaya namanya hukum Pareto. Jadi hanya 20% dari 100 yang kita kasih itu yang bisa diapa-apain. Berarti 300. Ya dikali aja 70-an. 60 ya, 60 70. Bisa gitu. Habis itu 20% lagi dari itu buat dikembangin. Nah, kalau gue udah punya patokan kan, penampilan 1 jam gue biasanya gue punya 5 story yang kuat. Oh, berarti memang lu nangkep fenomena yang keresahannya di ada-ada. Maksudnya gimana tuh? Iya dong. Lu asal nulis aja dari hari ini apa, terus lu pilih nanti pas lu mau nulis mana yang gua mau tulis. Artinya penulisannya bukan berdasarkan keresahan utamanya, tapi dari fenomena. Ini menarik nih. Percaya apa enggak? Yang kita tulis di sini ternyata itu keresahan kita. Karena kita anggap itu berkesan. Karena kita anggap itu penting, Pak. Iya. Pada akhirnya gitu, Pak. Iya. Jadi gue tinggal cari payungnya. Ya. Ini sebenarnya kenapa gue nulis ini? Oh, gue ada insekuritas nih soal umur gue nih. Kenapa dari 1 hari itu lu pilih itu? Karena lu concern ke situ, kepedulian lu terhadap itu. Iya. Gitu. Nah, waktu berpikirnya kapan, Pak? Pas lagi mau develop. Ini mah gue gak peduli nih. Nah, pada masanya kita mau develop, kita lihat semuanya. Mana yang menarik nih buat gue jadiin materi gue. Gue juga ngerasa nulis jauh lebih mudah waktu gue nulis jurnal sih. Nah tuh. Tapi kalau jurnal lo niatkan kan? Maksudnya artinya lo ada niat panjang dan rapih kan? Apa enggak juga? Enggak. Oh, apa adanya aja? Apa adanya aja. Iya. Nulis kayak tadi juga, cuman 1 paragraf. Oh ya itu bisa juga. Kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita bikininnya 1 paragraf, malesnya suka ada. Karena pas mau buka, gak tau ya ini kalau gue nih. Aduh jurnal dulu lagi gitu. Cuman kalau lu kan nggak peduli, nggak menarik. Kalau gua jurnal nulis nggak harian, tapi kalau ada momen menarik baru gue tulis. Oh, I see. Gitu. Dan gua nggak di HP, harus pakai pulpen. Nah, serunya adalah kalau buat gua kadang momen-momen banal itu, momen-momen banal. Apa sih banal artinya? Biasa ya. Momen-momen yang biasa nggak jelas ini kayak ya udah apa adanya itu apa adanya ini yang akan memantik kita, oh ternyata ini bisa jadi sesuatu gitu loh. Kayak cuman kayak persoalan Alia udah 2 hari nggak cium tangan gua pas dia mau pergi ke sekolah. Itu kan banal banget, maksudnya ya biasa aja kan sebenarnya kan. Itu kan bukan sesuatu yang lo tulis di jurnal kan. Tapi kenapa gua tulis itu? Kan ada akar pasti keresahan. Gimana kalau anak gue tidak menghargai gue sebagai Kenapa bisa lu nulis begitu? Pasti ada dasar emosi kenapa lu nulis itu gitu. Iya. Kenapa lu tangkap itu? Karena kan gue hanya membatasi 1 kalimat Ya. sebelum gue tidur. Ada sih kadang 2 kalimat 3 kalimat ada juga. Tapi kan biasanya cuma 1. Terus dapat 365 itu. Lu ambil anggaplah 70. Terus lu tulisnya seasal mungkin. Seasal mungkin dalam bentuk Oke, kalau metode gue adalah dari yang banyak itu gue akan kembangin. Dulu itu gue tulis dulu. Tapi sekarang gue kumpulin, baru aja pulang orangnya namanya 70 poin itu tadi. Nggak mesti 70 ya, gue soalnya nggak ngitung, gue nggak ngitung. Katakanlah 70. Anggaplah 70 poin. Gue kumpulin premis-premis pilihan gue. Nah, gue sekarang harus banget ada developer komedi gue. Orang yang mengembangkan Tim komedi. Kombut? Nggak, cuman 1 orang. Kebetulan namanya Winnie di sini. Dia bukan komik ya? Bukan komik, justru bukan komik. Karena kalau komik kadang ada performatifnya, ada ingin tampilnya untuk mencarikan kekocakan dan kekomedian itu. Bang bisa awok-awok, bang bisa diginin bang lucu kalau gini bang. Enggak, ini hanya dia mendengarkan dan menilai. Kok mendengarkan? Oh bukan menulis? Dia nulisin enggak? Dia nggak nulisin. Dari 70 ini si Winnie tadi? Winnie anak UMN baru lulus. Cewek. Detail sekali. Iya betul. Biar dapat konteks aja. Lah si Winnie anak UMN baru lulus ini. Ya betul. Mendengarkan lu mengelaborasi 70 poin. Nggak mesti 70 ya tadi gue bilang ya. Iya, tapi ya, premis-premis gue. Iya. Begitu maksudnya. Win. Ada waktu itu kemarin Alea bilang gini. Gue dengerin dia aja. Kayak teman ngobrol dengerin gue. Ya dia dengerin gue aja. Oke. Nah kadang Pak, namanya juga komik ya. Pernah gak sih lo ngerasa, gue gak tahu apa lo date sama cewek, atau lo ketemu calon klien, kan suka kan lo ngeluarin anekdot, tapi lo pengen dia ketawa kan? Iya kan? Iya. Di ujung tuh lo gak dapet nih ketawanya, jadi lo nyari tuh pas lagi cerita. Ya masa gini, terus dia ketawa. Nah ada rasa mau bikin dia ketawa juga, sehingga itu yang ngebantu nyariin punchline-nya.
Berarti yang nyari punchline lu. Tetap harus gua, nggak boleh Pada dia. saat pembacaan 70 poin tadi. Betul, menghibur dia. Nggak beda jauh berarti sama gua. Nah, ya kalau lu sama tim Kombut lebih dari 1 orang ya? Nggak ke tim Kombut dulu, gue sama hal yang sama. Oh. Cuman lu ke Winnie, gue ke Ucup. Ucup ini Iya bocah markicap, entah si Ucup, entah si Taki gitu. Oke. Sini ada kocak nih. Terus gue cerita, gimana? Enggak bang. Gue cari lagi, Persis poinnya berarti. berarti sama aja. persis Terus banget. setelah kocak, gue dapat poin kocaknya di mana, kenapa dia ketawa. Sama kan kalau cerita kan harus ditambahin komedi biar menarik begitu kan. Jadi ya persis banget lah. Iya. Terus baru tulis berarti. Dari situ baru tulis. Setelah tulis baru open mic apa gimana? Oke. Nulis gue harus punya materi yang kalau istilah gue sama Winnie. Setelah Winnie tadi ya? Iya, kalau istilah gue sama Winnie, kita ngerasain itu seperti 2 kali show. Materinya harus banyak itu. Jadi harusnya 2 jam. Materi 2 jam. Materi yang setelah lu ngobrol sama Winnie harus ditulis sudah Rasanya kayak 2 jam. Yes, 2 jam. Kuantitasnya harus banyak. Harus sebanyak itu sampai berasa ini 2 jam nih kayaknya. Karena patokan gue, penampilan 1 jam gue itu 30 halaman, 34, 36. Oh, iya, Tulisan gue tuh 36 tuh. Itu penampilan sejam. Berarti gue harus punya sekitar 60 halaman. 60-70 halaman. Udah nih jadi nih jebret. Gue udah bilang, Win kita udah punya Win 70 halaman Win. Dengan Saatnya 1 open kali mic. tes ke Winnie. Hanya 1 kali tes ke Winnie kan tadi? Enggak pak, gue bisa 8, 9, 10. Dengan poin materi yang sama? Bisa sama, bisa beda-beda, bisa diganti. Oh perbaikan karena terus. diulang-ulang yang tadi nggak kocak gue tambahin lagi, gue ceritain lagi ke si Winnie. Ya sama lah. Terus. Jadi tadi 70 halaman. Cuma, tapi dia punya data rapi. Dia punya data rapi yang kocak mana, yang mendingan mana, yang tidak kocak mana. Si Winnie-nya, dia Berarti nyimpenin buat gua. sambil mendengar dia mencatat? Sambil mendengar dia mencatat dan mengingat. Bang Radit udah ngeluarin beat apa, disimpan apa enggak, bagus di ranking sama dia. Oh. Bahkan di open mic dihitung waktunya per beat. Oh, oke. Jadi beat ini 10 menit, beat ini 12 Berarti menit. karyawan dong itu mah. Ya emang freelance. Kalau di gua Oke. emang freelance. Ya. Memang dibayar sebagai freelance. Dibayar untuk itu. Dibayar untuk itu. Oke. Oke. Nah, udah jadi kenapa harus 2 jam? Karena buat trimming. Ya, Buang karena lucu. ketika kita sudah open mic, waktunya kita membuang yang tidak lucu. Udah gitu doang. Dapat 2 jam lu open mic. Dapat 2 jam open kocak, mic. kocak. Nggak kocak, iya. Lu ada Winnie kan tadi? Ada Winnie Dia nulisin, dia nge-ranking. dia nge-ranking, dia ngerekamin videonya, dia kasih tahu mana yang lucu, mana yang enggak. Sampai akhirnya tibalah kita ngetrim. Tapi si 2 jam itu udah ada benang merahnya ya? Udah. Ada opening sampai udah ada closing. Udah semua ada. Oh, udah jadi cerita ya. Udah full, udah jadi. Latihan di sini. Itu. Lu open mic ya? Open mic pertama gue undangan dulu 3 orang. Teman-temannya Winnie. Siapa 3? Teman-temannya Winnie. Teman-temannya Winnie. Ya. Dia pendengar lu bukan? Rata-rata enggak sih. Berarti 3 orang temannya Winnie yang baru lulus UMN ini dia Aturan Winnie udah pulang ya? Aturan dia bisa ceritain sekalian ya? Terus. itu dia nggak kenal lu si 3 orang temannya Winnie ini. 3 orang yang temannya Winnie enggak. Ada yang kenal, ada yang enggak. Ada yang tahu tapi tidak suka. Ya sekedar tahu aja berarti. Ya tahu lah Raditya Dika lewat gitu. 3 orang ini lu bayar dong berarti. 3 orang ini ya transport. Gue bayar transport. Ya karena dia nggak sesenang itu ketemu lu gitu maksudnya. Tapi ada juga yang memang pengen ketemu. Yang nggak tahu gue tapi kayaknya pengen deh gitu. Mau tukar pikiran lah. Tapi apa bukan sekarang. yang pendengar lu gitu. Kayaknya menarik nih enggak deh kayak. Kayaknya ya. Tapi itu udah urusan Winnie lah. Gue mahasiswa gabut, ya udah berangkat gitu jadi. Mungkin ya. Terus berarti agak susah bikin 3 orang gitu ketawa, itu poin gue. Betul, itu betul. Jadi kalau misalnya dia udah mulai ketawa ya gue tahu dengan pasti bahwa ini kocak. Betul, itu betul. Nah, memang lu sengaja untuk cari orang yang agak susah dibikin ketawa gitu. Enggak juga, karena kebetulan temennya Winnie gak ada yang ngikutin gue. Kenapa enggak DM followers? Belum. Ada, itu ada masanya. Oh gitu. Belum. Itu belum. Oke. 3, habis itu 5 Masih ini masih teman-teman Winnie. Temannya teman Winnie. Ini yang kedua. Oke, 3, 5. Ini yang udah gue lakuin buat cerita sial ya. Iya. Yang buat show baru kan belum nih, karena masih nulis. Ini yang gue lakuin buat cerita sial. Habis itu baru jualan tiket. 3, 5, 2 kali.
jualan tiket. Iya, gue lupa persisnya berapa kali lagi. Kalau nggak salah, abis itu masih ada yang 7 kalau nggak salah. Ini nggak ada yang ingat karena pada nggak ikut ya waktu itu ya. Gue lupa deh persisnya. Intinya ada beberapa kali sama temennya. Nggak ngerasa lucu, parah. Bang, katanya lu nggak lucu, Bang. Nggak tertarik gua. Nggak, karena beda kerjaan. Oh, beda kerjaan. Gue ngelakuinnya di jam kantor, di luar jam kantor. Okay. Mereka kan di jam kantor biasanya. Tapi kalau tertarik kan datang ya. Bener juga ya. Paling nggak penasaran kayak sama gue ya. Tapi Gilang datang di terakhir. Karena dia anak kreatif gue. Dia di ujung. Ada bagian kerjaan lah. Nah, terus lu tadi open mic berbayar. Abis itu open mic berbayar. Setelah yang kedua tadi, yang ketiga adalah open mic berbayar. Berapa bayarnya, Bang? Sorry, gue nggak tahu nih ketiga apa keempat. Tapi setelah temennya Winnie, abis itu ada yang berbayar. Nah, gue lupa tuh berapa kali temennya Winnie, berapa kali berbayar, gue lupa. Berbayar berapa? Berbayar 49 ya, berapa ya? Aduh, gue lupa. Tuh si Pedro tuh yang bikinin poster tuh. 50.000. Kayaknya sih. Berapa orang? 7, 10. 10, 12 orang ya. Open mic-nya di sini, di kantor lah. Tuh di itu. Pakai mic gak? Pakai mic yang biasa gue pakai show. Gue kan pakai Shure tuh. Pakai amplifier gue. Colok, kasih ampli. Oh, sound basic lah ya. Bikin panggung sendiri. Oh, treatmentnya tetap panggung ya? Tetap panggung harus. Karena nge-feel panggung. Jadi panggung udah ada. Berapa senti lah, segini lah. Yang penting gue ada feel. Gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Ada feel nginjek panggung, pakai Shure yang memang akan gue pakai di show. Pakai Shure, pakai amplifier. Nah, itulah waktunya kita evaluasi setiap abis open mic. Duduk lagi bareng, mana yang gak lucu. Bareng siapa? Bareng Winnie? Bareng Winnie. Iya, si penonton mah enggak kan? Enggak diajak evaluasi kan? Di pertemuan pertama dengan teman-temannya Winnie, itu gue ngobrol dulu. Oh, enggak pas open mic? Enggak, bayar? kalau pas open mic enggak. Open mic bayar enggak. Si open mic bayar ini anggaplah 3-4 kali. Dia bayar 50.000. Ya. Nanti pas show lu dia datang lagi nggak? Ada yang datang lagi. Karena gue tahu dia ngasih foto tuh. Ini pas open mic ini bang. Gitu. Open mic pakai penonton bayar jauh lebih mudah daripada open mic di 3 temennya Winnie. Jauh lebih dapat ketawa maksudnya? Iya. Iya, pasti. Okay. Karena penonton gue udah siap kan? Iya. Dan tahu referensi yang gue bawa kan? Aca itu siapa, Alia siapa ya, 2 anak itu kan udah dalam bayangan mereka. Kalau temannya Winnie mungkin nggak tahu kan? Jelasin lagi latar belakangnya. Jelasin atau auranya, apa vibe anak gue tuh kayak gimana kan belum pada paham gitu. Jadi kalau gue udah bisa lolos di temannya Winnie, gue udah pede buat di penonton berbayar. Oh iya. Karena penonton yang nggak tahu gue aja bisa ketawa nonton gue. Betul. Nah tapi poinnya nggak berhenti di situ. Di show pertama itu kita evaluasi terus sampai show ke-61. Setiap selesai show, Winnie masih nge-notes sampai hari ini. Setelah berapa puluh show masih nge-notes. Kita ada kritik dan saran. Jadi ada saran buat penampil juga di tiap show. Dan ini effort lebihnya Winnie. Ketika bubaran penonton, dia masih suka tuh masuk ke WC cewek. Karena kan dia cewek. Nanya, apakah yang bisa di notes soal materinya Bang Radit, bla bla bla. Terus dia nanti datang ke gue dengan beberapa saran gitu. Makanya show 1 dengan show ke-50, show ke-55 itu kelihatan lah bedanya. Sama gitu. sekali gak ada tim kombut ya? Sama sekali gak. Kombut dalam konteks bersama komedian ya? Ya. Cerita sialku ya? Cerita sebelku ada Yono Bakri, ada Rais Marasabesi, itu cerita sebelku. Dan akhirnya gak lu pakai lagi karena lu menganggap 2 orang itu sebenarnya gak ada gunanya. Itu kan? Ya selain Yono gigit orang-orang ya. Nggak, lebih kayak pertama gua butuh penyegaran sebenarnya waktu itu. Karena gue udah komik. Kayaknya gue butuh orang yang super awam. Karena pada akhirnya kita tampilnya di depan orang awam. Itu logika gue. Kalau gue tampilnya di depan orang awam, kenapa gue developmentnya sama komik? Yang nonton gue kan nggak 1.000 orang komik. Yang nonton gue kan 1.000 orang awam. Ya. Kalau gue sih komik dipakai buat bantu narik sih. Bantu narik punchline atau premis. Dari sini enak kemana. Udah gitu doang. Nah kadang kalau komik karena udah sekolahan ya, udah teknis ya, premis-premis yang dicari tuh udah modal kocak gitu, udah kayak ini akan kocak kalau ini. Nah, milih komiknya salah berarti. Tim Gobut yang salah. Nggak, gue yang salah brief kayaknya. Atau tim Gobut yang salah. Enggak. Bagus lah mereka berdua. Enggak, maksudnya gini. Gue sih ngerasa komik-komik itu punya tipikal kombutnya masing-masing. Betul. Ada komik yang tipenya kombutnya aja. Ada tipe komik yang kombutnya tuh buat punchline, ada yang buat setup, ada yang buat premis gitu. Iya. Nah beda-beda. Mungkin lu berharap kombut premis ke komik yang
punchline. Betul. Ya, itu gue yang salah sih. Mungkin. Bener. Nggak, mereka bagus kok. Cuma betul, kalau ngikutin logika tadi, argumen tadi, ya betul. Jadinya gue lebih ke Winnie karena kebutuhan gue adalah untuk menilai secara real, secara otentik ini lucu atau tidak di penonton awam. Karena gue nggak butuh mereka nyariin premis. Kalau premis gue masih bisa nyari sendiri. Karena gue punya 365 kalimat. Tapi Winnie baru ya? Baru tuh masih gimana? Baru di Kerjaan kayak gini? Iya. Baru di cerita sial ini? Di cerita sial, betul. Berarti di show ke 3 selanjutnya Winnie udah nggak kepake karena udah nggak awam lagi. Belum tahu. Tapi betul. Itu betul sekali. Tapi gue lagi develop yang show baru kan. Ketara ya lu dipecat kapan? tapi sejujurnya ya, yang gue pakai adalah ketidakmengertian dia tentang komedi. Itu yang kepake banget. Dia berkembang di development. Ini kan lagi develop show baru nih. Meskipun cerita sialku belum selesai, tapi gue udah nyiapin aja nih. Kepakainya adalah sekarang perkembangan dia dari cerita sialku yang ke sekarang adalah cara dia menyusun itu udah rapi. Beda kayak awal. Dia udah tahu tuh harus ngotakin apa segala macam dia. Jadi perkembangan di situ. Secara komedik sih kayaknya masih belum ya, karena dia nggak butuh juga. Gue nggak butuh juga. Kedepannya gue sebenarnya lagi pengen coba develop mungkin Winnie dan satu orang lagi, tapi cowok gitu misalnya. Pengen juga sih. Nah itu metode gue. Jadilah satu materi yang utuh. Itu pas open mic pertama kali banyak gak lucunya berarti ya? Banyak banget. Yang 50.000 pertama tadi lu bilang 10 orang. Oh yang bayar 49.000? Iya setelah 3 orang. Oh enggak, itu udah lumayan udah kok. kocak. Tapi banyak miss-nya dong pasti harusnya. Pasti, kalau miss banyak. Persentasenya berapa kira-kira? Win rate-nya lah. Lucunya ya. Kocaknya? Lucu dari 60, 70. kocak dari materi yang udah ada ya. Dari si 2 jam tadi kan? Ya kan udah ada nih materi ini. 2 jam kan? 2 jam. 70 halaman tadi? Ya, mungkin sekitar 70% kali. Oh lumayan banyak miss-nya. Lumayan. Kalau sama Winnie itu lu, sama temannya Winnie itu lu ketemu 2 jam juga? Lebih berarti? Nah lucunya adalah, kayaknya 3 jam deh. Karena gue ingat ketika kita nyobain pertama kali, materinya belum selesai dibawain. Jadi harus buka lagi dengan orang yang sama di keesokan harinya. Kan gue bikin Sabtu. Ternyata nggak keburu. Karena materi gue segitu banyaknya. Tambah hari Minggu. Itu berarti WR-nya itu berapa? 30%? Itu sangat-sangat busuk sekali. Sangat busuk sekali. Tapi gue masuk pun udah minta maaf. Maaf nih nggak kocak nih. Iya. Gitu ya? Gue dateng bawa partitur. Partitur udah ada. Kan gue pakai partitur. Tapi menarik nih dipakai nih. Iya boleh pakai aja. Ada partitur, ada kertasnya kan. Gue masuk ya. Gue bahkan gak berdiri pak, karena gue tau gak lucu. Ngapain gue berdiri kalau gak lucu kan? Kan effort banget gue. Iya. Jadi gue duduk aja. Sama sih. Duduk, baca. Pertama-tama maaf ya, ini sangat-sangat tidak lucu. Gue pun tahu akan tidak lucu. Mungkin akan menjadi 1 jam yang akan sangat berat buat kita semua. Gue bilang gitu. Tapi gue mau cobain aja, mau bawain. Jaga mood yang susah tuh. Jaga mood nih ya. Komedi tetap harus ada mood kan? Iya sih, tapi terus terang ya kalau di pertemuan pertama itu gue hanya ngeluarin aja. Jadi gue nggak berusaha untuk memuaskan. Ekspektasinya yang diatur ya? Gue nggak berusaha memuaskan 3 orang itu. Gue nggak punya niat memuaskan mereka gitu. Yang penting keluar. Karena kadang-kadang kalau belum keluar kita ragu sendiri. Iya. Gitu. Ya, ngeganjel. Tadi udah jadi satu materi utuh, udah kocak-kocak. Perlu tur di Jakarta pertama. Ya, show 1. Gue ngobrol sama Puput sih, tim lu kayaknya gemuk ya? Tim gue gemuk ya? Tim produksinya? Nggak tahu ya? Tim event? Tim eventnya? Nggak tahu gue. Gue ngerasanya gemuk ya? Produksinya tinggi banget jadinya? Ongkos produksi gue lumayan. Harusnya, kemarin kan gue ngobrol sama lu yang lu bilang, lu nggak boleh bangga kalau sold out kan? Betul. Karena kalau sold out artinya ada miss. Ada potensi yang gak ketangkep lah. Iya, betul. Gue pikir-pikir, wah iya benar. Akhirnya di show selanjutnya gue bikin gimana caranya gak sold out. Betul, bagus. Lalu? Target gue sih sold out di H-1. Oke. Itu keberhasilan luar biasa tuh berarti. Oke. Sold out H-1 udah absolut menurut gue. Tapi tetap sold out kan? Ada yang enggak. Oh iya, enggak, tapi artinya target lo untuk habis kan sebenarnya? Sebenarnya. Oke. Sebenarnya, tapi enggak sold out. Oke, lalu? Dan menurut gue lebih berhasil. Artinya kan di situ ada. Lu kan ngomong itu berarti kan orientasinya revenue dong. Gua ngomong soal kalau tidak sold out lebih baik. Iya, pertama orientasinya revenue. Kedua, bahwa kita tidak punya low sale. Ya, kita tidak punya orang yang mau beli tapi nggak bisa beli. Ya. Makanya nggak boleh sold out sebenarnya. Oke, terus? Nah, tapi kalau gue lihat produksi lu jadinya kayak gemuk.
Gemuk. Jadi Karena low timnya sell gede. itu. Jadi low sell itu hitungannya jadinya. Gue udah punya margin. Kalau margin gue segitu, gue happy. Nah, artinya setiap show gue udah pasti untung setiap tanggal gue. Maka gemuk tidak gemuknya si Tim, lu nggak peduli. Gue nggak peduli karena Udah gue achieve margin sudah tadi. untung secara KPI margin gue. Ya. Oke, gemuk gue nggak masalah. Selama itu membuat hidup semua orang lebih mudah. Maksudnya? Contoh, kalau ada yang nyambi-nyambi jadi runner tapi juga menjadi koordinator penonton, hanya karena gue mau tidak gemuk, gue selama cost-nya masih terpenuhi, mending gue punya 2 orang yang ngelakuin itu. Walaupun sebenarnya itu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan 1 orang gitu. Betul, tapi kalau gue punya 2, gue punya 1 ngerjain A, 1 ngerjain B, dan itu tidak masalah karena gue under budget gue. Gitu loh maksudnya. Walaupun sebenarnya hitungan potensial kan harusnya marginnya bisa gede lagi. Iya, tapi kan gue sudah puas dengan margin itu. Iya. Soalnya gue ngeliat tim lu kan gede banget. Tim gue lumayan gede sih kalau dipikir-pikir sih, selalu bilang. Gede banget. Iya, kalau gue sih nggak suka. Betul. Sebenarnya bukan karena margin doang, karena Iya. gue sukanya tim kecil. Iya, paham Gitu, paham. bukan masalah. Gue suka tur mobilan, satu Iya. mobil, udah muter-muter sampai jalan-jalan gitu. Betul. Tapi kalau kita breakdown aja ya, tim kamera gua aja, nih kadang-kadang anak-anak ini udah bantuin iya, nih. setiap berapa berangkat. tuh? 4. Ditambah Ogi berapa? Oh, udah sama Ogi, sama lighting tambah lagi. Ya kan ada lighting yang khusus ngerapiin buat kamera, ada lighting yang buat di panggung. Ada lighting buat kamera, ada lighting buat di panggung ya. Ya gimana nyamain tuh 2 itu, Ya. itu orangnya beda-beda. Ada video editor yang iniin. Dan itu lu bawa semuanya keluar kota ya? Ah betul, Bahkan gue terbangin semua. videografernya juga. Bahkan videografer juga. Filenya kepake emang? Banyak yang enggak. Iya. Kan Itu gua lebih dari gemuk sih jadi. Iya itu. Tapi kan ada tapinya. Bukan sekedar gemuk Tapi ada tapinya. Gemuk dan gak guna. Betul. Gemuk dan gak guna. Karena penonton yang gue tayangin, karena ada segmen penonton maju Ya. kan. Penonton yang gue tayangin paling 20. 15, 20. Gue gak mau banyak-banyak juga yang gue tayangin. Tapi yang kita ambil, Ratus ya. oh iya, ratusan penonton yang maju. Dan diedit semua? Enggak ya? Lu pilih langsung mana yang buat diedit ya? Iya, gitu. Nah, ada tapinya nih. Spending segitu banyak duit dengan tadi yang lo bilang gemuk, ada tapinya. Tapinya adalah marginal cost gue masih sesuai budget gue. Nah iya, selama masih sesuai target ya. Kalau videonya diedit kayak video-video kayak gini atau Ini seru video banget, konten lu, Ini seru banget. kalau konten-konten lu kayak gitu, lu ada preview nggak? Untuk apa nih? Buat yang video podcast gini, Iya. Kalau Atau- YouTube udah jelas lah ya. Kalau tadi siapa? stand up pasti Stand up nonton. udah jelas udah ya. Pasti. Pasti lu minta kata apa segala macam biar aman ya. Betul. Nah ini Ini ya, kita Ini. bicara ini ya. Ini. Oke. preview nggak? Tugas gua adalah setiap hari untuk menjadi lebih tidak berguna di sini. Iya, Itu pengennya sih begitu enak. itu tugas gua. Heeh. Kalau gue masih harus preview, gue masih ada gunanya. Gue nggak mau punya guna itu. Jadi gimana caranya gue bisa delegasi? Sekarang kalau nggak salah yang preview Gilang. Ya sebelumnya Kania yang preview. Sekarang Gilang yang preview. Diupload. Diupload. Berarti udah gak pernah nonton lagi lu? Lu gak pernah tonton sama sekali ulang? Gua pernah sekali 2 kali sesekali kalau banget. lagi pengen aja. Oh gitu Tapi gue nggak banget pernah ya. nonton. Betul. Tapi kalau brand lu pasti review ya? Nggak Pasti. pernah ada yang gue tonton. Brand juga enggak? Nggak. Tapi patokannya satu. Ngerjain ininya harus menyenangkan. Itu dulu. Kayak misalnya gue sama lo, seru nih gue jawab-jawabin lo pertanyaan yang menurut gue kayak belum ada yang tanyain ya sepanjang Ramadan ini ya. Soal yang kayak gini-gini, seru buat gue. Nah kalau gue udah seru untuk itu, buat gue udah selesai. Karena the joy of doing it aja, melakukan ini aja udah menyenangkan buat gue. Kalau emang pengen nonton lagi, kadang nonton lagi. Tapi bukan buat dalam konteks memastikan ini bagus atau tidak. Karena percaya atau enggak ya, gue nggak tahu nih anak-anak sini percaya apa enggak ya. Tapi buat gue, editan mereka lebih bagus dari selera gue. Seharusnya. Ya, itu yang gue percaya. Gue gak tahu kalau Tio dalam hati. Enggak sih bang, kayaknya belum. Tapi gue percaya itu. Gilang juga ya, meskipun awalnya lumayan lambat. Belajarnya harus sama Reza ya waktu itu ya. Sama Reza, sama gue. Pernah ada masa ke rumah gue ajarin. Ajarin apa? Ajarin editing? Nulis Oh ya. nulis. Oh lu nulis ya? Sastra Inggris.
basicnya dia. Gak ada hubungannya sama kreatif. Iya dong. Iya, Berarti kreatifnya lu yang ngajarin? Ada yang namanya proses kalibrasi supaya otaknya sama. Oke. Hanya itu? Hanya itu maksudnya gimana? Kalibrasi aja berarti? Ya kalibrasi. Dapat kreatifnya dari mana? Waktu itu lagi hujan. Buka lowongan kalau Gilang. Kalau Reza juga sama. Buka lowongan yang terima siapa? HRD? Sekarang udah HR, tapi dulu gue langsung. Lu gimana caranya? Kalau dapat Reza waktu itu, Reza menurut gue salah satu anak kantor gue yang lumayan Ini Reza? ya. Enggak, bukan itu Gilang. Ini Gilang. Reza udah keluar dari Zain. Tapi menurut gue gaji yang lebih bagus ya? Dapat gaji yang lebih bagus. dapat hidup yang lebih indah. Karena dia bisnis sendiri sekarang. Dia bilang ke gue pas resign, gue mau kayak lu bang. Awalnya nulis kerja buat orang, tapi akhirnya kerja buat diri sendiri. Udah rapi belum semua aja? Udah bang, gue udah punya tabungan berapa? 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan, udah 3 4 bulan. Emergency saving itu? Ya, emergency fund. Oh ya udah. Good luck Reza, kita salaman. Dia ngasih bolpen nih. Bolpen terus ngomong ke Tio, see you on the top. See you on the top. Dan sekarang dia gagal. 6 bulan kemudian gue ketemu dia lagi. Gue sekarang kerja buat ini bang.